Surah Asy-Syam merupakan surah yang termasuk golongan Makkiyah. Surah yang sudah turun sebelum Nabi alaihi salatu wasallam hijrah dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwani fi din, a'azzana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur muji Allah Jalla Jalaluh, bersalawat untuk baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang berupaya untuk menjalankan sunnah beliau alaihi salatu wasalam kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah biidznillah taala. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, untuk keberkahan halaqah kita awali dengan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim dan juga doa yang biasa Nabi panjatkan di pagi hari, di awal paginya, dengan lafaz Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita talaki di surah Asy-Syam, ya, surah Asy-Syam terlebih dahulu, kemudian suratul Lail. Pertama kita bahas suratul Syams. Surah Asy-Syam merupakan surah yang termasuk golongan Makkiyah. Surah yang sudah turun sebelum Nabi alaihi salatu wasallam hijrah dari Makkah ke Yathrib atau Madinah. Kemudian berikutnya dari sudut pandang adu ayil Quran, perhitungan ayat Al-Quran, maka terdapat beberapa perbedaan tentang jumlah ayat yang ada pada surah Asy-Syams. Untuk bacaan kita yang namanya bacaan Al-Kufi, kemudian bacaan Asy-Syami, bacaan Al-Basri, dan Al-Madani al-akhir. Jadi ada empat mazhab dalam perhitungan ayat, yang mana surah Asy-Syam itu berjumlah 15 ayat, yaitu mazhab Al-Kufi. Ini mazhab yang kita anut dalam perhitungan ayat dan juga dari sisi periwayatan bacaan, namanya mazhab Al-Kufi, yang tersebar luas di daerah Kufah, Irak. Kemudian mazhab Asy-Syami yang tersebar luas di Syam. Kemudian Al-Basri yang tersebar luas di Basrah, Irak juga. Kemudian Al-Madani akhir, ya. Itu menghitung bahwasanya surah Asy-Syam berjumlah 15 ayat. Adapun mazhab sisanya, yakni mazhab Al-Makki. Mazhab Al-Makki ini tersebar luas di Mekah di masa-masa awal keemasan. Kemudian Al-Madani awal di Madinah. Jadi di Madinah itu ada dua, ya, ada dua poros. Ada Al-Madani awal dan Al-Madani akhir. Al-Madani awal dan Al-Makki menghitung surah Asy-Syams itu 16 ayat. Letak perbedaannya cuma di ayat 14. Letak perbedaannya adalah di lafaz fakadzabuhu fa'aqaruha. Sehingga kalau kita berhenti fakadzabuhu fa'aqaruha, maka itu dihitung ayat oleh Al-Makki dan Al-Madani awal. Jadi kalau misalkan kita berhenti nih, fakadzabuhu fa'aqaruha, dan ini sering juga dibaca oleh para imam, ya. Padahal di mushaf tidak ada tanda wakaf. Lihat, mushaf kita ada nggak tanda wakaf? Tidak ada tanda wakaf. Ya, tidak ada tanda wakaf. Tapi imam ada yang berhenti di situ, kan? Maka ketika berhenti di situ, sesungguhnya masuk ke dalam perhitungan mushaf mazhab Al-Makki dan Al-Madani awal. Lantas bagaimana adabnya? Maka adab kita yang mengikuti periwayatan jalur Kufah,
dengan mushafnya mushaf Al-Kufi namanya, yang ada di depan kita ini mushafnya namanya mushaf madhabnya Al-Kufi dari sisi perhitungan ayat dan periwayatan. Maka di ayat 14 jangan berhenti di kalimat fa'aqaruha. Ustaz, bagaimana? Ini ayatnya cukup panjang. Supaya atur nafasnya dengan tepat, dengan baik, maka waqaf di rabbuhum. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Waqaf di situ. Nanti ngulang dari fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Baru kemudian wala yakhafu uqbaha. Ya, sehingga mushaf di jalur periwayatan yang kita pelajari, yaitu mushaf jalur Al-Kufi, riwayat serta perhitungan ayatnya, menghitung totalnya 15 ayat. Adapun kalau kita berhenti, justru akhirnya seolah kita mengikuti mazhab Al-Makki dan Al-Madani awal ketika waqaf di kata fakadzabuhu fa'aqaruha. Karena itu dihitung ayat ke-14, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha ayat 15, wala yakhafu uqbaha ayat 16. Jadi harus ada adab yang harus juga kita pelajari dari sisi tilawah Al-Qur'an. Ya, karena bukan masalah kuat nafas atau tidak kuat nafas. Setiap kita nafasnya berbeda-beda. Ya. Bukan permasalahan, oh saya masih kuat nafas, oh saya tidak kuat nafas, sehingga akhirnya berhenti di fakadzabuhu fa'aqaruha. Bukan itu. Tapi bagaimana Al-Quran ini kita baca sesuai dengan periwayatan dari jalurnya masing-masing, dan kita tidak mencampur aduk antara keduanya. Contoh sederhana saja, semisal orang ketika sholat bisa mengucapkan amin digabung dengan waladdallin. Dan ini mungkin terasa oleh kita juga. Kalau kita sholat zuhur misal, atau asar, atau sholat nawafil, sholat sunnah. Kan bacanya pelan, sir. Itu seringkali yang kita tidak sadari adalah mencantumkan lafaz amin ke dalam surat Al-Fatihah. Dengan apa? Dengan kita membacanya satu kali tarikan nafas. Dan kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Padahal ini bahaya. Amin apakah masuk dalam jajaran ayat? Kan tidak. Amin di luar konteks ayat. Tapi sebagian besar kita tanpa disadari mencantumkan lafaz amin seolah dia menjadi akhir ayat dari surah Al-Fatihah. Yang tepat adalah waladdallin, berhenti, ambil nafas, baru kemudian amin. Nah, kalau biasanya nih yang sering kali aminnya sudah nafas baru, itu kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim satu kali tarikan nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah habis nafasnya, baru amin. Tapi yang membagi dua, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ambil nafas, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya gitu tuh. Akhirnya apa? Akhirnya lafaz amin beresiko masuk ke dalam jajaran ayat terakhir di surat Al-Fatihah. Maka ini keliru. Apakah itu bisa berujung batalnya salat? Iya. Ketika kita sudah mempelajarinya, sudah tahu ilmunya, kemudian kita mempraktekannya demikian. Kenapa? Karena akhirnya amin ini dianggap bagian dari akhir surah Al-Fatihah. Ya, oleh karenanya tadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ya, apakah bismillah dijaharkan atau bismillah tidak dijaharkan? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, apakah berhenti, apakah satu kali tarikan nafas? Yang jelas ketika waladdallin, pastikan buang nafasnya sudah habis, baru kemudian ambil nafas, baru amin. Dan ini juga menjadi salah satu kode
Di mana mazhab Abu Hanifah itu, kenapa mazhab Abu Hanifah aminnya sir? Ya, jadi dia mengeraskan surat Al-Fatihah, giliran amin dia sir. Karena ingin memperjelas antara Al-Fatihah waladhdallin dengan amin yang bukan bagian dari ayat. Sehingga dia betul-betul sir. Jadi kalau di beberapa negara yang bermazhab Hanafiyah, itu keras dia surat Al-Fatihahnya. Ya, ketika selesai waladhdallin, senyap. Ya, aminnya sir dia. Karena mereka mempertegas amin bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Adapun di kita dan mayoritas ulama jumhur ya, merojihkan bahwasanya amin harus dikeraskan. Namun hati-hati sekali lagi, ketika amin dikeraskan, pastikan dia dibunyikan setelah kita mengambil nafas baru. Ya, mengambil nafas baru. Ini terkait tentang sudut pandang perhitungan ayat. Ya, karena lagi-lagi perhitungan ayat itu bukan masalah kuat nafas atau tidak kuat nafas, tapi lebih kepada menetapkan ini apakah bagian daripada ayat atau bukan bagian daripada ayat. Ya, contoh sederhana yang lain, misalkan suhufi Ibrahim wa Musa, itu seringkali orang bilangnya alaihi salam. Tanpa dia sadari dia sudah nambah apa? Nambah lafaz baru di dalam salat. Pertama, secara redaksi bahasa keliru. Ya. Dua nabi yang disebutkan, tapi yang didoakan cuma satu. Harusnya kan kalaupun ada riwayat alaihi wassalam, karena dua orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa, ada dua nabi. Kalau secara redaksi bahasa mestinya alaihi wassalam. Ya. Secara redaksi sudah salah. Kemudian dari sisi periwayatan tidak ada riwayat yang mencantumkan demikian. Sehingga kalau ada orang yang membaca alaihi salam di dalam salat, itu bisa beresiko berujung ke batalnya salat. Karena dia nambahin lafaz baru yang tidak masuk jajaran ayat, tidak juga masuk jajaran zikir di dalam salat. Karena kan salat itu sudah dibungkus ya dengan zikir-zikir yang sudah ditentukan. Kemudian dengan ayat juga yang sudah ditentukan tanpa menambah kembali, kecuali ada riwayat ya, kecuali ada riwayat semisal akhir di surat At-Tin, akhir surah Al-Qiyamah ya, mengucapkan lafaz bala, misalkan alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, kemudian dijawab dengan bala. Itu pun imam yang membacanya, bukan makmum. Jadi tugas makmum hanya mengeraskan di lafaz amin saja dan tidak mengeraskan lafaz selain amin. Nah, Allah Ta'ala alam. Kemudian berikutnya surah Asy-Syams. Ini diakhiri dengan huruf ha semuanya. Dengan durasi 2 harokat padanya. Maka hati-hati surah Asy-Syams jangan berlebihan dalam menambah durasi mad. Pastikan dia 2 harokat, jangan sampai berlebihan. Karena banyak di antara kita mengukur 2 harokat itu dengan rasa. Nah, maka ini keliru. Mengukur 2 harokat dengan 2 huruf yang berharokat. Waduhaha hanya 2 harokat. Bagaimana cara mengukurnya? Waduhaha segitu. Ya, waduhaha. Ha itu dianggap 2 harokat. Jadi kalau 2 harokat itu seperti ha segitu ukurannya. Ha gitu ya. Jadi kalau dijadikan satu huruf tapi panjangnya 2 harokat, seolah itu adalah 2 huruf yang sedang berharokat. Maka jangan berlebihan. Karena ada orang baca wasyamsi waduhaha, panjangan itu. Wasyamsi waduhaha. Ha. Ingat ya, 2 harokat. Jadi mengukur 2 harokat bukan main dirasa. Apalagi kalau sudah jadi imam, rasanya pengennya dipanjangin aja. Tapi takarannya adalah 2 huruf yang diucapkan dan kedua-duanya berharokat.
Termasuk di penghujung akhir ayat. Ini seringkali ketika orang mau ruku, apalagi jadi imam, padahal ini 2 harokat kelebihan. Wala yakhafu uqbaha. Karena mau ruku dia. Jadi takarannya bukan karena mau ruku atau takarannya karena rasa, tapi takarannya riwayat. Ya. Kalau dia tetap 2 harokat, maka disebut mad tabi'i. Karena sudah menjadi tabiat keseluruhan bacaan Nabi SAW yang durasinya 2 harokat, maka jangan ditambah. Kecuali disebut dengan jaiz nanti. Ada namanya mad jaiz. Mad jaiz itu mad yang diperbolehkan dari sisi durasinya, dan itu pun tergantung periwayatannya. Poin yang pertama. Poin yang kedua, pastikan huruf tebal ya, itu dibaca tebal dan huruf tipis dibaca dengan tipis. Huruf tebal yang sering kali keliru adalah wal ardi. Ya, di ayat ke-6. Wal ardi. Harusnya tebal dibaca wal ardi. Ya, seolah-olah itu huruf dal, padahal huruf dhad. Kemudian berikutnya ayat 13, ayat 15. Qalqalah tebal. Wasuqayaha. Wasuqayaha. Mantulnya tebal, jangan wasuqa. Wasuqa, tapi wasuqa. Wasuqa. Dan itu pun pantulannya jangan dipisah dengan ya. Jangan wasuqa ya, tapi wasuqaya. Wasuqaya gitu ya, langsung disambut dengan huruf ya. Termasuk di ayat terakhir. Jangan dibaca uqba, tapi uqba. Uqba. Wala yakhafu uqbaha. Uqbaha, bukan uqbaha. Jangan dipisah. Ya. Dan ini perintah menebalkan huruf yang tebal. Itu adalah bagian daripada perintah untuk menjadikan bacaan kita bacaan yang sanadnya bersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di ayat 8 yang sempat terlewati tadi, wataqwaha, wataqwa, taqwa, jangan wataq, tapi wataqo, mantulnya o, ya. Kita latih ayat ke-6, dhad tebal, wal ardi wa ma tahaha. Ayat 8 qalqalah tebal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 13. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ayat 15. Wala yakhafu uqbaha. Ya. Kemudian berikutnya, teman-teman yang harus diingat adalah huruf H. Huruf H jangan pernah dianggap dia bagian daripada huruf besar. Ini kan surah Asy-Syams karakternya huruf H di akhir. Jangan sampai dianggap dia huruf besar. Ya. Dianggap huruf gadang. Ya. Kenapa? Karena huruf H ini yang nyatanya digambarkan dia huruf besar, yang sampai diucapkannya juga harus pakai dada. Ternyata dia adalah huruf lemah. Huruf yang berada di jajaran huruf hijaiyah di bagian belakang. Bersamaan dengan huruf-huruf mad. Kalau kita tengok di bagian akhir, huruf hijaiyah itu ada nun, kemudian ha, waw, lam alif. Kalau ada orang nambahin hamzah, ya, kalaupun tidak ada tambahin hamzah tidak mengapa. Ya, ada ha, waw, lam alif, ya. Jadi dia berada di jajaran huruf lemah. Huruf 4 terakhir itu huruf lemah. Pertama huruf H, kemudian waw, kemudian lam alif. Lam alif ini yang disebut alif. Ini yang disebut alif.
baru kemudian ya. Jadi ini huruf mad ini, yang 3 ini. Huruf mad. Dan huruf ha ini huruf lemah. Jadi 4 huruf ini disebut 4 huruf yang lemah. Empat huruf yang lemah. Jadi ha ini bukti dia lemah. Pertama, seringkali orang baca al-qari'ah itu hanya tidak jelas. Al-qari'ah, a. Jadi hurufnya huruf a, mana huruf apa? H-nya nggak ada. Mal-qari'ah, a nggak jelas. Ya, itu kesalahan yang banyak terjadi. Suaranya tidak jelas, samar. Ini bunyinya huruf apa ini? Yang tepat adalah al-qari'ah. Gitu kan? Hanya jelas. Al-qari'ah jelas. Kesalahan berikutnya adalah dia seringkali ya sama kayak anak-anak kita kalau latihan bismillah, hi-nya itu nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan bismillahi, hi-nya jelas. Ya, saking lemahnya dia saja nggak bisa dibunyikan dengan tepat. Kesalahan yang kedua sering masuk hidung. Ya, kesalahan kedua sering masuk hidung. Waduhaha masuk hidung. Harusnya waduhaha gitu. Jadi seringkali masuk hidung. Dan kesalahan yang ketiga ya, dia diperoleh dengan cara dada. Waduhaha gitu. Itu keliru. Ya. Karena huruf H itu huruf yang berada di tenggorokan bagian bawah. Bagian aksal halq. Bagian aksal halq. Barengan dengan hamzah. Berbarengan dengan hamzah. Maka hati-hati. Yang benar adalah H terucap ringan. Sebagaimana kita kalau ngucapin H biasa. Mau kemana? Musallah. Bawa sejadah itu sudah H itu. Sudah H normal. Bawa sajadah ke sekolah, musallah, itu hak biasa. Nggak perlu beli sejadah ke musallah. Ya, nggak perlu. Mau kemana? Mau ke musallah. Nggak ada. Biasa hak. Ya. Jadi hak keseharian kita, itu hak yang saat ini kita akan talakikan. Jadi nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai penekanan dada, nggak perlu. Biasa saja. Ya. Justru kalau penekanannya pakai dada, sudah keluar dari jalur makhraj sesungguhnya. Ya, dan itu keliru. Baik. Kemudian berikutnya, di ayat ke-11, ada huruf ta berjumpa dengan sa. Ada huruf ta berjumpa dengan sa. Di bacaan kita, kedua-duanya harus diucapkan dengan jelas. Atau disebut dengan izhar. Kadzabat sa. Jangan buru-buru. Karena ada bacanya, ada yang orang membacanya kadzabat samu. Seolah-olah huruf itu melebur. Ta melebur ke sa. Padahal ta di riwayat kita harus dibaca dengan tegas, izhar. Kadzabat samu gitu ya. Jangan sampai dibaca apa? Jangan sampai dibaca dengan melebur. Termasuk ayat ke-7. Jangan sampai fa melebur ke sin. Wa nafsiu. Nah, itu. Yang tepat adalah wa nafsiu. Wa naf mengalir dulu fa-nya, sempurna mengalirnya, deras mengalirnya, baru masuk sin. Wa nafsiu. Jangan wa nafsiu. Tidak demikian. Jadi masing-masing huruf punya hak dan mustahaknya. Masing-masing huruf punya sifat-sifat yang harus terpenuhi padanya. Jangan sampai kemudian dibaca seolah-olah melebur. Karena fa seringkali rawan masuk ke sin. Wa nafsin wa ma sawwaha kadzabat samud. Hati-hati. Ya. Kemudian berikutnya,
membedakan huruf H dengan H. Huruf H dengan H. Di ayat 1 bedakan antara H dengan H. Di ayat 6 Toha juga H. Jangan sampai disamakan. Nah, yang sebenarnya harus butuh latihan adalah huruf H. Ya, pengucapan huruf H. Karena huruf H nggak ada dalam keseharian kita. Ya. Ada teman-teman mungkin anaknya mau berangkat ke sekolah, ya, manggil istrinya mamah, nggak ada. Nggak ada yang demikian, biasa kan gitu. Ya, itu karena apa namanya? Ya karena mungkin terlampau fasih dia. Terlampau fasih. Hati-hati, huruf H justru yang butuh dilatih terus-menerus. Sedangkan huruf H biasa sih. Pokoknya huruf H nggak perlu sampai dibayangkan dia huruf besar, diucapkan pakai dada, tidak. Ya. Justru yang harus terus dilatih adalah huruf H. Ya. H, hi, hu. Karena itu yang menguras tenggorokan, bikin kering, ya, bikin kering. Nah,